Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil wireframe wireframe kami dan proposal kami. Kami menggunakan atau meredesain aplikasi Damri. Saya Muhammad Imran Jazuli, absen 18. Saya Erisa Dismanaya absen 8. Saya Alen absen 22. Saya Resma Dewi Asa, absen 23. Jadi di halaman pertama, di halaman beranda, ini ada button cari tiket yang nanti bisa diklik, kemudian akan tampil ke halaman selanjutnya, yaitu untuk memilih asal dan tujuan. Di halaman asal dan tujuan ini ada button cari tiket untuk lanjut ke halaman selanjutnya, dan bila dipencet akan ke halaman jadwal. Di halaman jadwal ini kita bisa memilih tiketnya, kemudian tanggal dan harinya. Dan di sini untuk ke halaman selanjutnya, klik button cari tiket. Kemudian bila belum melakukan login, harus login dahulu. Kalau sudah login, bisa lanjut ke halaman nomor kursi ini. Di halaman untuk pilih nomor kursi ini, kita memilih nomor kursi dan berdasarkan gender, berdasarkan gendernya. Jadi kan dari dari permasalahan yang kita observasi, yang sering dikeluhkan yaitu kenyamanan penumpangnya karena berjejeran dengan lawan jenis ya. Kemudian kita untuk halaman selanjutnya bisa diklik selanjutnya. Oke, kita lanjut ke area. Di sini itu ada nama pemberangkatan kita yang awal itu ada di stasiun, terus kita mau ke terminal yang di sebelah sini. Untuk data penumpang nanti kita mengisi nama dan juga nomor HP seperti ini. Terus juga tertera nanti nomor kursi yang tadi telah kita pilih di halaman selanjutnya. Lalu kita klik selanjutnya, itu akan tampil di halaman pembayaran. Di halaman pembayaran nanti ada sama seperti tadi, ada jam dan juga tempat kita berangkat, terus ada tempat tujuan kita. Terus ada tanggal dan juga penumpang. Jika ada promo, kita bisa mengklaim di punya kode promo di bagian sini. Terus untuk metode pembayaran ini bisa diklik, nanti akan tampil metode pembayarannya seperti nah nanti akan tampil metode seperti ini, ada BCA, BNI, BRI, Mandiri. Terus untuk e-walletnya ada GoPay sama OVO. Terus setelah itu kita klik bayar. Nah, setelah kita klik bayar akan berada di status pembayaran.
ini nanti ada semacam kode pembayaran di bagian sini otomatis, terus ada keberangkatan dan juga tujuan lagi, dan ada alamat pemberangkatan kita yaitu ada di stasiun Tulungagung, tanggal, jumlah penumpang, dan tadi di halaman sebelumnya kita contohnya memilih pembayaran via BRI, jadi di sini ada kode. Terus ini ada peringatan kalau bisa dilakukan pembayaran sebelum jam 10.25. Terus jika diklik lihat cara pembayaran akan tampil seperti ini. Nanti ada cara-caranya untuk kita lewat ATM BRI atau lewat m-bankingnya. Terus setelah kita memencet bayar sekarang di status perjalanan, nanti akan letter of ini hasil. Nanti jika kita sudah selesai pembayaran, maka akan tampil seperti ini yang akhirnya akan ditunjukkan pada supirnya atau pengemudinya untuk nanti pas pemberangkatan. Thank you. Kemudian di bagian tiket saya ini ada 2 tombol, yaitu perjalanan aktif apabila tiket itu aktif atau perjalanan selesai. Dan tertera juga untuk terminalnya di mana, lokasinya di mana, dan tanggal pembelian tiket. Kemudian ada status tiket, apabila tiket aktif akan dipencet akan ada detail tiket yang kita beli. Sini ada kode bookingnya berapa, kemudian status stasiunnya di mana tempatnya, kemudian tanggalnya, dan juga ada total harga dari tiket tersebut. Ada rincian perjalanan mulai dari nama bus yang ditumpangi dan tujuannya sampai kemana. Kemudian ada rincian penumpang, ini ada nama dari penumpang, untuk nomor kursinya sudah tertera, nomor tujuan, dan juga ada kode QR beserta harganya. Kemudian untuk yang pembatalan, apabila tidak melakukan pembatalan, maka tampilannya akan seperti itu. Tidak ada keterangan apapun di dalamnya, hanya ada gambar. Selanjutnya, pengalaman informasi ini berfungsi untuk pusat notifikasi bagi pengguna. Di halaman ini berkaitan tentang transaksi dan layanan Damri. Di sini ada tentang pembayaran. Pada bagian atas halaman terdapat 3 kategori utama, yaitu semua, dibaca, dan belum dibaca. Nah, kategori semua ini menampilkan seluruh notifikasi yang pernah diterima oleh pengguna tanpa terkecuali. Di dalamnya ada riwayat informasi lengkap pembayaran, pembayarannya. Nah, kalau yang kategori belum dibaca itu menampilkan notifikasi yang belum dibuka oleh pengguna. Sedangkan yang fitur tandai semua dibaca itu memungkinkan pengguna untuk menandai seluruh notifikasi sebagai sudah dibaca dalam satu kali tindakan. Kemudian ada di halaman profil. Di halaman profil ada nama dari pengguna profil dan juga ada email yang tertera. Kemudian ada fitur pengaturan akun, keamanan, tentang Damri, pusat bantuan, dan ubah bahasa. Untuk halaman pengaturan akun itu terdapat informasi dari pengguna akun,
yaitu nomor induk kependudukan atau paspor, telepon juga, email yang digunakan untuk member itu bisa diatur publik, kemudian ada jenis kelamin dari pengguna, dan juga tanggal lahir dari pengguna. Di situ ada fitur simpan apabila informasi itu akan disimpan, kemudian ada hapus akun apabila akun sudah ingin dihapus atau tidak ingin digunakan. Kemudian ada tombol keluar dari aplikasi apabila ingin keluar dari aplikasi Damri. Selanjutnya ada keamanan. Di situ bisa untuk mengubah kata sandi, kemudian bisa untuk menautkan ke akun Google, akun Apple ID sama Face ID. Kemudian untuk yang pusat bantuan itu berisi tentang informasi umum yang salah satunya di mana bisa mendapatkan informasi tentang jadwal layanan bus, tentang pelanggaran diperbolehkan merokok atau menggunakan rokok elektrik di dalam bus, atau diperbolehkan naik di luar lokasi pemberangkatan, dan selanjutnya harus dipatuhi oleh pengguna. Oke, kita akan lanjut ke prototypingnya. Jadi di halaman pertama atau di halaman beranda, kita bisa klik cari tiket. Kemudian kita setelah memilih kota asal dan tujuan serta tanggal keberangkatan, kemudian kita lanjut ke cari tiket. Nah, di sini kita akan bisa memilih tiketnya. Kemudian ini kota asal stasiun Tulungagung dan tujuannya ke Terminal Pacitan. Dan kita lanjut ke cari tiket ini. Nah, di sini bisa untuk memilih kursinya, dan ini akan memilih kursi 11 dan gender perempuan. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Di sini kita akan mengisi data penumpangnya dari nama dan nicknya. Nah, jika kita udah mengisi nama dan juga name, list itu kita klik bagian selanjutnya. Nah, akan tampil di halaman pembayaran. Setelah itu kita bisa klik bagian metode pembayaran. Lalu kita memilih BRI. Nanti akan tampil seperti ini. Terus kita klik bayar. Kita beralih di status pembayaran. Status perjalanan. Terus kita bisa, jika kita tidak tahu bagaimana cara membayarnya, kita bisa melihat di bagian lihat cara pembayaran. Lalu kita bisa klik contohnya BRI, nanti akan tampil seperti ini. Terus kita bisa klik kembali, kembali lagi. Nah, jika sudah tahu bagaimana caranya, kita bisa langsung klik bayar sekarang. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Terima kasih. Lanjut. Kita bisa mempush dengan di pojok kanan atas di sini untuk kembali ke layar yang sebelumnya. Nah, sekarang udah kembali ke beranda. Kemudian kita pindah ke tiket saya.
Pada halaman tiket saya, apabila itu kan sudah ada bagian yang perjalanan selesai atau sedang aktif. Ketika bagian aktif dipencet, nanti akan muncul informasi tentang tiket, mulai dari tujuan, nomor booking, kode booking, total pembayaran, total harganya, rincian perjalanan, dan juga rincian dari penumpang. Kemudian untuk kembali kita menekan tombol detail tiket. Dan untuk ketika dipencet pembatalan, apabila kita belum melakukan pembatalan maka akan tampilannya seperti gambar tersebut. Tidak ada informasi apapun. Sekarang dari tiket saya lanjut ke informasi. Untuk halaman informasi, di sini ada informasi penting yaitu tentang status pembayaran, ada tanggal pembayaran, dan ketika diklik nanti muncul pop-up tentang status pembayaran. Nah, di atas ada 3 kategori yang bisa dipilih, yaitu semua, dibaca, belum dibaca, dan ada pilihan tandai semua dibaca. Nah, untuk yang semua itu nanti menampilkan semua informasi, dan untuk yang kategori dibaca, nah itu dibaca. Kemudian untuk yang kategori belum dibaca, itu menampilkan informasi yang belum dibaca. Nah, untuk yang tandai semua dibaca, itu untuk menandai semua pemberitahuan kalau sudah dibaca. Oke, terus lanjut. Nah, kita dari informasi lanjut ke profil. Untuk di bagian profil kita dapat melihat ada pengaturan akun, keamanan, tentang Damri, pusat bantuan, dan ubah bahasa. Ketika kita mencet pengaturan akun, nanti akan muncul kita untuk mengisi informasi dari pengguna, mulai dari nomor induk kependudukan atau paspor, nama lengkap, nomor telepon, email, jenis kelamin, dan juga tanggal lahir. Di situ ada tombol simpan untuk menyimpan informasi dan juga ada hapus akun apabila akun sudah tidak digunakan. Kemudian ketika kita mencet keluar dari kemudian untuk kembali kita klik bagian kiri atas. Kemudian untuk tentang Damri ini tidak bisa ditekan dikarenakan itu langsung ke websitenya Damri, tidak di aplikasi. Untuk selanjutnya yaitu halaman keamanan. Nah, di sini pengguna bisa mengatur keamanan akun seperti mengubah kata sandi, kemudian menghubungkan akun dengan Google atau Apple ID, serta mengaktifkan Face ID untuk login agar lebih aman dan praktis. Kemudian klik tombol kembali. Selanjutnya ke pusat bantuan. Di halaman ini berisi kumpulan pertanyaan yang sering diajukan mulai dari jadwal layanan bus, aturan selama perjalanan, kebijakan penumpang, hingga informasi fasilitas dan kontak Damri jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Kemudian klik tombol kembali. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thanks. Kelar ya, kelar.